Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwatli Fuadi dari kelas manajemen 4A sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bisnis retail Ramayana Department Store. Berikut merupakan susunan dari kelompok kami. Mengapa Ramayana Department Store dikategorikan sebagai usaha retail? Ramayana Department Store dikategorikan dalam usaha retail karena konsumen yang berbelanja dalam jumlah satuan atau eceran dan konsumen yang menikmati produk dari Ramayana Store tersebut digunakan untuk pemakaian pribadi atau individu dan tidak diperjualbelikan kembali. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handiko Yuda Pratama Nadayan dari Prodi S1 Manajemen 4A sore. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Latar belakang Ramayana Department Store. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis rantai toko swalayan yang ada di Indonesia. Jaringan toko yang dirintis oleh pasangan suami istri Paulus Tumeu dan Tan Le John ini pertama kali dibuka pada tahun 1978. Perusahaan ini memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dengan memiliki gerai dengan visualisasi menarik, berkualitas dan modern. Sampai saat ini, Ramayana terkenal dengan produk-produk fashion berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Pelayanan pada pelanggan sangatlah ramah dan pilihan terbaik dari barang modis dalam suasana store yang sangat menarik. Sejarah Ramayana Department Store. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1978 saat Paulus Tumeu meletakkan batu pertama pembangunan gerai Ramayana pertama di Jalan Sabang, Jakarta Pusat pada tahun 1983. Perusahaan ini resmi didirikan untuk mengelola gerai Ramayana pada tahun 1988. Perusahaan ini membuka gerai Ramayana pertama di luar Jakarta, yakni di Bandung, dan setahun kemudian perusahaan ini memulai mengoperasikan 13 gerai Robinson pada tahun 1996. Perusahaan ini resmi melandai di Bursa Efek Indonesia. Dan setahun kemudian perusahaan ini membuka gerai Ramayana pertama di luar Pulau Jawa, yakni di Pulau Bali pada tahun 1999. Perusahaan ini membuka gerai Ramayana pertama di Pulau Sumatera, yakni di Bandar Lampung, dan setahun kemudian perusahaan ini membuka gerai Ramayana pertama di Pulau Kalimantan, yakni di Banjarmasin pada tahun 2002. Perusahaan ini membuka gerai Ramayana pertama di Pulau Sulawesi, yakni di Ujung Pandang, dan pada tahun 2010 perusahaan ini membuka gerai Ramayana pertama di Pulau Papua, yakni di Abepura pada tahun 2014. Perusahaan ini menggandeng Spar Internasional asal Belanda untuk membantu mengoperasikan Robinson pada tahun 2017. Perusahaan ini membuka gerai Ramayana Prime pertama di Jatinegara, Jakarta Timur, yang dilengkapi dengan area kuliner dan hiburan pada bulan April 2018. Perusahaan ini membuka gerai Ramayana Prime kedua di Cibubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Produk yang ditawarkan Ramayana Department Store. Perusahaan perdagangan umum yang menjual berbagai barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan produk kebutuhan sehari-hari. Melalui terserba store, tanda kurung department store milik perusahaan. Perusahaan mengoperasikan toko dengan nama Ramayana, Robinson, dan Cahaya. Service establishment terdiri dari 3 personal service. Yang pertama, komplain customer. Yang kedua, service trying pasien. Ketiga, diskon shopping. Keempat, promotion
promotion spesial member. Kelima, cashback voucher. Kemudian consulting service terdiri dari consulting customer. Amusement service terdiri dari children playground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Rahman dari Prodi Manajemen 4A Sore. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ramayana Strategic Planning Ramayana Department Store, yang artinya perencanaan strategis Department Store Ramayana. Perencanaan strategis ini adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Berikut merupakan strategi planning dari Ramayana Department Store. Perencanaan strategis ini merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama, seperti di Ramayana Department Store ini. Next, strategic planning Ramayana Department Store. Ada situation analysis. Yang pertama, Ramayana Department Store konsisten menyediakan beragam produk fashion yang bagus serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Yang kedua, alternatif kepemilikan dan manajemen saat ini. Ramayana Group terdiri dari perusahaan-perusahaan yang mayoritas pemegang saham yang memiliki 5% yang lebih saham Ramayana Lestari Sentosa Tbk sampai 30 April 2022 kemarin adalah PT Ramayana Makmur Sentosa (induk usaha terakhir) 55,88% dan saham dibeli kembali saham treasury (11,33%. Yang ketiga, kategori barang saat ini ada celana, rok, baju, blus, kemeja, jas dari berbagai desainer, serta aksesoris seperti kacamata, ikat pinggang, dan topi. SWOT analisis. Yang pertama, kekuatan. Perusahaan memiliki strategi pemasaran yang menarik dengan menerbitkan promo. Perusahaan juga memiliki reputasi sebagai perusahaan retail lokal terbaik di Indonesia. Perusahaan juga mengikuti perkembangan teknologi guna efisiensi operasional. Perusahaan telah melantai di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sudah memiliki toko online independen. Yang kedua, ada kelemahan. Kurang responsif untuk beradaptasi terhadap pesaing, kurangnya loyalitas pelanggan, dan jumlah pekerja terlalu banyak. Yang ketiga, peluang. Peluang ini tumbuhnya ada kesadaran masyarakat akan pentingnya fashion. Daya beli masyarakat terus meningkat, munculnya mall dan pusat perbelanjaan baru. Yang keempat, ancaman. Beberapa brand mulai mendirikan gerai sendiri. Minat masyarakat terhadap brand lokal menurun. Masyarakat lebih membeli produk fashion secara online. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Strategi planning Ramayana Department Store. Objectives: 1. Penjualan, mencapai target penjualan. 2. Laba, mencapai laba bersih sebelum pajak. 3. Posisi, mencari store yang strategi untuk menarik pembeli tanpa kehilangan pelanggan saat ini. Nomor 4. Kepuasan publik, meningkatkan hubungan dengan desainer yang menjual pakaian lebih murah dan lebih mudah. Identifikasi of consumer. 1. Pilihan target pasaran. Konsumen mulai dari anak kecil, anak muda hingga orang tua. 2. Pemasaran terkonsentrasi. Strategi saat ini yaitu menarik konsumen dengan menerbitkan promo. Nomor 3. Pemasaran yang berbeda, mencari pakaian dan aksesoris dari desainer yang tren fashion saat ini. Overall strategi. 1. Strategi barang.
Barang yang dikeluarkan Ramayana Department Store sangat up to date serta dibuat dari brand terbaik. Nomor 2, strategi lokasi. Ramayana Department Store berada di pusat perbelanjaan karena tempatnya ramai dan selalu mendatangkan banyak pengunjung. Nomor 3, strategi penempatan harga. Harga produk yang dikeluarkan Ramayana Department Store sangat worth it dan model yang tren, membuat konsumen puas. Nomor 4, strategi promosi. Dengan adanya pemberian diskon membuat konsumen tertarik untuk berbelanja. Kontrol. 1. Evaluasi. 2. Kontrol keuangan dan operasional perseroan. Spesifik activities. Kegiatan yang menampilkan tema dan acara lokal. Nomor 2. Kegiatan penjualan melalui platform online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.